Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 6 yang berjudul Berikan Imbalan-Imbalan Sederhana. Entah Anda ingin melatih diri sendiri atau orang lain untuk menanamkan kebiasaan yang lebih baik, imbalan sederhana adalah dorongan yang sempurna. Tidak hanya murah dan nyaman, tetapi juga merangsang motivasi internal yang diperlukan untuk perubahan yang abadi. Imbalan sederhana tidak hanya cukup sebagai insentif untuk menyelesaikan pekerjaan, khususnya tugas yang ditakuti, tetapi juga hal yang optimal. Hal ini benar adanya, entah imbalan itu digunakan sebagai bagian dari inisiatif seluruh perusahaan atau dalam kehidupan pribadi Anda. Mari kita lihat alat perusahaan, kotak saran karyawan yang banyak difitnah ini. Sebenarnya program kotak saran berfungsi seperti tali tarik Taiichi Ohno di jalur perakitan mobil, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya. Mereka mendorong karyawan untuk mencari dan melaporkan masalah yang terlihat sepanjang jalur perakitan. Di Jepang, program kotak saran karyawan adalah teknik kaizen yang sangat populer, dengan hampir 3/4 karyawan memberikan respons. Namun di AS, program kotak saran ini terkadang terdiri atas kotak literal di dinding. Terkadang bisa juga menjadi sesuatu yang bersifat lebih formal, memiliki tingkat partisipasi yang buruk, paling besar biasanya hanya mencapai tidak lebih dari 25%. Di Jepang, 90% ide karyawan digunakan, tetapi perusahaan Amerika hanya menerapkan 38% dari ide-ide tersebut. Mengapa bisa berbeda? 1. Motivasi intrinsik. Perbedaan utama antara program kotak saran Amerika dan Jepang adalah ukuran penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berpartisipasi. Di AS, karyawan biasanya diberi hadiah uang tunai yang besar, sebanding dengan uang yang dapat dihemat perusahaan oleh ide tersebut. Ini adalah pendekatan yang bermaksud baik, bahkan masuk akal, tetapi hampir setiap saat gagal. Karena hal ini mendorong para karyawan untuk berfokus hanya kepada ide-ide yang besar dan cukup besar untuk menghasilkan imbalan finansial yang besar. Kenyataannya, hanya sedikit dari kita yang mampu memunculkan ide-ide berani, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa menghasilkan saran yang benar-benar berhasil. Di bawah sistem ini, ide-ide sederhana yang mungkin lebih praktis atau berguna, tetapi tidak menghasilkan keuntungan finansial instan, akan diabaikan. Namun di Jepang, nilai rata-rata hadiah adalah $3,88, berlawanan dengan rata-rata di Amerika yang sebesar $458. Untuk saran terbaik tahun ini, Toyota memberikan penghargaan yang disebut dengan penghargaan presiden, yang diberikan kepada penerima dalam upacara resmi. Hadiah yang didambakan ini bukanlah berupa jam tangan mewah, mobil baru, atau uang belanja, tetapi sebuah pulpen. Dan ini adalah penghargaan yang sangat efektif yang dibanggakan oleh pimpinan Toyota, Eiji Toyoda. Pekerja kami memberikan 1,5 juta saran dalam setahun, dan 95% diantaranya secara praktis kami gunakan. Imbalan sebagai alat psikologis yang berharga bukanlah hal yang baru. Mereka telah menjadi bagian dari kosakata akademis sejak pertengahan abad ke-20, ketika psikolog perilaku B.F. Skinner mengartikulasikan filosofinya tentang penguatan positif. Cara untuk membentuk perilaku melalui sistem penghargaan. Yang tidak biasa dari pendekatan Kaizen terhadap penghargaan adalah ukurannya. Para eksekutif Jepang menyukai hadiah-hadiah kecil bukan karena mereka pelit, walaupun Kaizen mendorong kita untuk menghargai penghematan biaya, tetapi karena mereka menggunakan prinsip dasar sifat manusia. Semakin besar hadiah eksternal, maka semakin besar juga risiko kemungkinan penghalang atau penghambat untuk memunculkan dorongan asli untuk mencapai keunggulan. Hadiah besar dan mewah menghilangkan apa yang disebut oleh Dr. W. Edwards Deming, salah satu pendukung Kaizen yang paling bersemangat, sebagai motivasi intrinsik.
Dr. Deming memahami bahwa kebanyakan orang ingin bangga dengan pekerjaan mereka dan ingin menawarkan kontribusi yang bermanfaat. Tetapi hadiah uang tunai yang besar di dunia korporat dapat mengirimkan pesan bahwa seorang karyawan adalah roda penggerak dalam mesin yang harus dicambuk menjadi sebuah hiruk-pikuk oleh kemungkinan keuntungan pribadi. Penghargaan yang besar dapat menjadi tujuan dalam dan dari diri mereka sendiri, merebut keinginan alami seorang karyawan untuk menemukan rangsangan dan kreativitas dalam pekerjaan itu sendiri. Terlebih lagi, begitu hadiah besar sudah mereka terima, motivasi seseorang untuk melanjutkan perilaku baru dan yang diinginkan cenderung memudar atau menghilang. Tetapi penghargaan sederhana mendorong motivasi internal karena penghargaan tersebut benar-benar merupakan bentuk pengakuan dibandingkan keuntungan materi, menandakan bahwa perusahaan atau atasan menghargai keinginan internal karyawan untuk meningkatkan perusahaan dan berkontribusi. Southwest Airlines dengan cerdik memberikan rasa hormat ini dengan menghargai kinerja yang baik dengan kupon makanan senilai $5. Karyawan mereka saling memberikan penghargaan dengan tulisan laporan cinta. Jika insentif ini mengingatkan Anda pada permen kotor yang diberikan kepada anak-anak miskin, cobalah bertanya kepada rekan kerja atau teman Anda, apa yang membuat mereka merasa dihargai. Daftar yang dihasilkan biasanya diisi dengan hal-hal yang remeh atau sepele seperti mendengar bos mengucapkan terima kasih, menerima pujian dari atasan, atau meminta seseorang membawakan mereka secangkir kopi ketika mereka bekerja lembur. Terima kasih teman. Apa alasan paling umum orang meninggalkan Angkatan Laut AS? Jawabannya bukan gaji yang rendah atau bulan-bulan yang panjang di laut. Ketika seorang pelaut memutuskan untuk memasuki kembali kehidupan pribadi mereka, menurut sebuah penelitian yang dilaporkan oleh Kapten D. Michael Abrashoff dalam bukunya It's Your Ship, keluhan terbesar mereka adalah merasa kurang dihargai di tempat kerja. Untuk menjaga personil mereka tetap utuh, banyak perwira tinggi Angkatan Laut sekarang secara sadar memberikan hadiah kecil dalam bentuk pujian atau pengakuan publik. Dalam kehidupan pribadi, penghargaan sederhana menunjukkan rasa terima kasih sambil mempertahankan rasa senang alami dalam pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Jika mereka dipekerjakan dalam persahabatan atau pernikahan, hal ini dapat digunakan sebagai rasa humor, sehingga baik pemberi imbalan maupun penerima imbalan akan mempertahankan kedudukan yang sama. Karena kebanyakan dari kita memiliki jadwal yang padat serta tekanan keuangan, ini menjadi semacam imbalan tersendiri untuk mengetahui bahwa seseorang meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih. Saya kenal satu pasangan di mana suaminya berisiko tinggi terkena penyakit jantung. Istrinya ikut menemani saat sang suami melakukan pemeriksaan dan mendengar dokter memintanya untuk mengurangi makanan seperti kentang goreng. Sang istri tahu bahwa ini akan menjadi hal yang sulit bagi suaminya. Jadi dia bertanya kepada suaminya, apakah dia butuh bantuannya. Sang istri sudah tahu mengenai Kaizen di salah satu seminar saya, dan dia cukup bijaksana untuk menyadari bahwa godaan yang sangat besar, seperti memiliki jam tangan baru, bisa menjadi imbalan yang baik untuk keberhasilan. Sang istri berhak untuk memberikan imbalan, dan sang suami harus berupaya untuk mendapatkannya. Ini bukan sebuah dinamika besar dalam pernikahan, dan ketika nanti mereka akhirnya membeli jam tangan itu, sang istri bertanya-tanya, apakah suaminya akan memiliki keinginan dalam diri untuk melanjutkan kebiasaan baiknya? Sebaliknya, sang istri memikirkan hadiah sederhana apa yang cocok untuk suaminya. Dia tahu bahwa suaminya kurang memiliki waktu senggang. Mereka memiliki 2 anak kecil untuk diberi makan, dimandikan, dan ditidurkan di setiap malam. Dan suaminya sering membawa pulang pekerjaan ke rumah untuk diselesaikan. Bersantai, menikmati waktu untuk dirinya sendiri bukanlah bagian dari rencana suaminya malam itu. Jadi sang istri meminta suaminya untuk memikirkan beberapa kegiatan yang ingin dilakukannya,
tetapi tidak dilakukan karena sang suami akan merasa hal itu seperti terlalu memanjakan diri. Sang suami memutuskan bahwa dia ingin sebentar saja menonton televisi. Jadi setiap kali suaminya berhasil menghindari kentang goreng atau makanan sejenisnya pada saat makan malam, maka dia akan mendapatkan waktu selama 15 menit dengan kaki terangkat menonton program TV apapun yang disukainya. Mereka menertawakan sistem sederhana konyol mereka ini, tetapi hal ini membuahkan hasil. Sang suami mampu memperbaiki pola makannya secara signifikan. Aesop dalam The Lion and the Mouse berkata, tidak ada tindakan kebaikan sekecil apapun yang pernah sia-sia. Hadiah sederhana. Bagaimana menyelaraskan mereka dengan rencana Anda? Pasangan suami istri di atas menggunakan hadiah sederhana sebagai elemen kaizen utama dalam rencana perubahan mereka. Meskipun sang suami lebih memilih menghentikan kebiasaan makan makanan berlemak sekaligus daripada memecah prosesnya menjadi tindakan-tindakan kaizen kecil. Contohnya mengeluarkan 1 kentang goreng dari piringnya sebelum makan. Boleh-boleh saja, untuk tim suami istri ini, 1 hadiah sederhana saja sudah cukup. Bahkan hadiah-hadiah sederhana memiliki wadah yang sangat berguna ketika langkah-langkah tambahan tidak mungkin dilakukan. Hal ini benar adanya ketika katakanlah seorang wanita hamil harus berhenti merokok atau ketika atasan menuntut hasil instan di tempat kerja. Saya senang membagikan contoh dari Karen Pryor yang merupakan pelatih ikan paus dan lumba-lumba sebelum dia mengubah keterampilannya menangani mamalia menjadi sebuah buku yang berjudul Don't Shoot the Dog. Pada satu titik dalam kehidupan Pryor, dia bekerja sepanjang hari dan di malam harinya melanjutkan sekolah pasca sarjananya. Setelah seharian bekerja, dia merasa sulit untuk memotivasi dirinya sendiri untuk menghabiskan waktu 1 jam berada di kereta bawah tanah, 3 jam di dalam kelas, dan 1 jam yang panjang di kereta bawah tanah untuk kembali pulang ke rumah. Tetapi bahkan meskipun jika dia ingin mencoba tindakan kaizen yang sangat sederhana sekalipun, hanya berjalan ke stasiun kereta bawah tanah dan kemudian pulang, atau hanya berdiri di peron setiap malam selama 1 atau 2 minggu, ini bukan hal yang praktis untuk dilakukan. Pada saat dia nanti sudah merasa nyaman dengan jadwalnya, semester kemungkinan sudah berakhir. Sebaliknya, Pryor membagi perjalanannya menjadi serangkaian segmen yang berbeda. Berjalan ke stasiun kereta bawah tanah, berganti kereta, menaiki tangga ke ruang kelasnya. Setiap kali dia berhasil menyelesaikan 1 segmen, dia akan memakan sebatang coklat. Dengan cara ini, dia melatih dirinya untuk mengasosiasikan setiap segmen perjalanan dengan kesenangan. Dalam beberapa minggu, ujarnya, saya bisa datang ke kelas tanpa kesulitan atau merasakan perjuangan internal. Tetapi Anda juga dapat menggunakan hadiah sederhana sebagai bagian dari program Kaizen yang lebih lengkap. Saat memberikan prestasi di Spa Canyon Ranch di Arizona, saya bertemu dengan seorang pengusaha bernama Jack Stubb. Selama karir panjangnya, secara naluriah, Jack dan dengan cerdik menggunakan Kaizen untuk membangun bisnis penjualan katalognya yang bernilai jutaan dolar selangkah demi selangkah. Tetapi pada usia 54 tahun, dia menderita rheumatoid arthritis yang parah dan dirawat di rumah sakit dengan pembekakan di lebih dari 20 persendian. Setiap detik merupakan kesengsaraan. Terkurung di kursi roda dan mengonsumsi beberapa obat penghilang rasa sakit, Jack tidak disarankan untuk berolahraga dalam keadaan apapun. Saat Jack menceritakan kisahnya di Canyon Ranch, saya semakin penasaran. Dia terlihat tidak terbatasi oleh penyakitnya. Dia jelas terlihat bergerak dengan bebas dan berolahraga setiap hari. Bagaimana caranya mengatasi keterbatasan itu? Dia menghubungkan kesuksesannya dengan langkah-langkah dan imbalan sederhana. Setiap pagi ketika dia terbangun kesakitan, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa yang harus dia lakukan hanyalah bangun dari tempat tidur. Ketika dia berdiri tegak, Jack akan menepuk pundaknya sendiri sambil berkata,
Anak pintar, Jack. Pujian singkat tapi tulus ini adalah imbalannya. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya bisa berjalan menuju pusat kebugaran, saya akan menikmati mengobrol dengan para staf di sana." Begitu dia berada di treadmill, Jack mulai berjalan selama 2 menit, menghadiahi dirinya sendiri dengan pujian dan dorongan semangat. Menit demi menit, hadiah kecil demi hadiah kecil, perlahan-lahan melatih kebugaran fisiknya. Pada saat saya bertemu dengannya, dia berusia sekitar 70 tahun dan telah memenangkan kontes binaraga Mr. World untuk divisi usianya. Ada banyak cara hebat untuk menyisipkan hadiah ke dalam rencana Kaizen. Salah satu klien saya membuat daftar tugas yang tidak ingin dilakukannya. Jika dia menyelesaikan tugas-tugas ini, dia menghadiahi dirinya sendiri di penghujung hari dengan berendam air panas selama 10 menit. Orang lain yang ingin mencoba mengubah perilaku, seperti tidak merokok setelah makan malam, akan mendapatkan pijatan punggung atau kaki selama 5 menit dari pasangannya. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memberikan imbalan kepada mereka karena tidak merokok, tetapi juga membantu mengalihkan pikiran mereka dari rokok selama waktu yang rentan itu. Teknik Kaizen, imbalan yang sempurna. Pikirkan secara matang sebelum Anda memutuskan imbalan sederhana. Imbalan Anda sebaiknya memiliki 3 kualitas ini. 1. Imbalannya harus sesuai dengan tujuan. Bagi Karen Pryor, coklat adalah dorongan yang sempurna untuk masuk kelas, kesenangan kecil yang tidak berbahaya. Tetapi bagi seorang pria yang diperintahkan oleh dokternya untuk mengurangi makanan yang tidak sehat, coklat akan menjadi hal yang kontraproduktif. 2. Imbalannya harus sesuai dengan orang tersebut. Jika Anda mencoba mendorong orang lain untuk mencapai suatu tujuan, ingatlah bahwa imbalan bagi satu orang adalah kejengkelan bagi orang lainnya. Bagi sebagian orang, menerima pujian adalah dorongan besar setiap kali mereka mengambil langkah positif menuju tujuan mereka. Yang lain berpikir bahwa pujian yang terlalu sering adalah hal yang merendahkan. Untuk klien tertentu, terutama mereka yang ragu untuk menghubungi saya di luar jadwal kunjungan kami, saya menggunakan panggilan telepon sebagai hadiah. Setiap kali mereka berhasil mencapai kesuksesan kecil, mereka menelepon saya sehingga saya dapat memberi selamat kepada mereka. Tentu saja, hadiah ini tidak akan berarti bagi klien yang merasa berhak untuk menelepon terapis mereka kapan saja, siang atau malam. Menemukan imbalan yang sesuai untuk orang lain dapat menjadi sebuah tantangan. Jadi Anda mungkin ingin mencoba teknik ini. Jika orang yang dimaksud adalah teman atau pasangan, tanyakan, bagaimana Anda tahu bahwa Anda dicintai? Minta dia untuk memberikan 4 atau 5 jawaban jika memungkinkan. Karena kebanyakan orang tidak terbiasa menjawab pertanyaan seperti ini. Berikan waktu beberapa hari untuk merenungkannya. Di tempat kerja, Anda dapat mengajukan pertanyaan alternatif kepada kolega atau karyawan. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda dihargai? Sekali lagi, beri waktu kepada orang itu beberapa hari dan mintalah beberapa tanggapan. Jawabannya seringkali sangat sederhana dan selalu mencerahkan. Yang ketiga, imbalannya harus gratis atau tidak mahal. Anda mungkin tidak perlu memikirkan atau melihat lebih jauh dari ruang tamu Anda. Orang-orang dengan kehidupan keluarga yang terlalu sibuk sering menemukan bahwa untuk bisa menghabiskan 10 menit sehari membaca buku atau koran adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya mengenal beberapa ibu rumah tangga yang ingin bersantai sebentar di depan televisi di siang hari, tetapi malah merasa masih harus melakukan pekerjaan rumah. Jika salah satu tujuan mereka adalah untuk menurunkan berat badan, saya biasanya menyarankan agar mereka memberikan waktu kepada diri mereka sendiri untuk menonton TV, selama mereka berolahraga dengan cara tertentu saat menonton TV. Jika Anda cenderung menjadi kritikus terburuk untuk Anda sendiri, Anda mungkin bisa mencoba untuk memberikan pujian yang jujur pada diri Anda sebagai imbalan Anda.
Ide bagus lainnya termasuk berendam di bak mandi, berjalan-jalan sebentar, memainkan musik favorit Anda, menelpon teman, mendapatkan pijatan di bahu atau kaki dari pasangan Anda, atau meluangkan beberapa saat untuk minum kopi pagi Anda sambil bersantai di atas tempat tidur. Dari sebuah iklan United Technologies Corporation ada sebuah kalimat seperti ini. Sebagian besar dari kita kehilangan imbalan besar dalam hidup. Hadiah Pulitzer, Nobel, Oscar, Tony, Emmy. Tapi kita semua memenuhi syarat untuk mendapatkan kesenangan kecil dalam hidup. Tepukan di bahu, ciuman di belakang telinga, sebuah bas seberat 4 pon, bulan purnama, tempat parkir yang kosong, api yang berderak, makanan yang enak, keindahan matahari terbenam, sup panas, bir dingin. Jangan khawatir tentang bagaimana kita mengatasi hadiah besar dalam kehidupan. Nikmati saja kelezatannya yang sederhana. Ada banyak kelezatan yang tersedia untuk kita semua. Ini adalah akhir dari bab 6 yang berjudul Berikan Imbalan-Imbalan Sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 7 yang berjudul Identifikasi Momen-Momen Kecil. Sampai jumpa di bab 7.